Halo teman-teman, selamat datang kembali di Batalion 12, ruang pembahasan politik dan militer. Rusia seringkali menawarkan kerjasama militer dan alutsistanya ke Indonesia. Kali ini Rusia menawarkan dua mesin perang brutal yang sering disebut sebagai simbol kekuatan udara Rusia, Ka-52 Alligator dan Mi-28 Hawk. Dua helikopter serang ini bukan sekadar alat tempur bos, mereka adalah pemburu lapis baja. Dirancang untuk menghancurkan tank-tank, kendaraan lapis baja, hingga target darat dengan presisi tinggi di medan perang yang paling brutal sekalipun. Ka-52 dengan desain unik dua rator koaksial memberikan stabilitas ekstrim saat manuver rendah dan serangan cepat. Sementara Mi-28 dikenal sebagai tank terbang dengan daya tahan tinggi dan sistem senjata berat yang mematikan. Kalau dipadukan, keduanya adalah paket lengkap peperangan modern jarak dekat. Dan Rusia tidak berhenti di situ. Dalam beberapa kesempatan, Moskow selalu menjadi salah satu negara yang aktif menawarkan kerjasama pertahanan kepada banyak negara di dunia, termasuk di kawasan Asia dan Timur Tengah. Bagi beberapa negara berkembang, Rusia sering dipandang sebagai alternatif menarik. Teknologinya terbukti di medan perang, harganya lebih kompetitif dibandingkan sistem barat, dan tidak selalu menuntut integrasi politik yang rumit. Namun di balik semua itu ada satu bayangan besar yang selalu mengikuti setiap transaksi militer Rusia saat ini. Apalagi kalau bukan sanksi Katsa, sebuah aturan dari Amerika yang berpotensi menjatuhkan sanksi kepada negara manapun yang melakukan transaksi besar di sektor pertahanan dengan Rusia. Jadi persoalannya bukan soal harga, tapi dari sanksi yang mengintai. Selalu ada faktor geopolitik yang ikut bermain. Di satu sisi, Indonesia terus memperkuat alutsista dan modernisasi dengan kerjasama berbagai negara, dan tawaran Rusia sangat menggoda. Akankah Indonesia masih melihat Rusia sebagai mitra potensial karena secara historis Rusia bukan pemain baru bagi Indonesia? Sejumlah alutsista seperti Sukhoi pernah menjadi tulang punggung kekuatan udara Indonesia, dan hingga hari ini kemampuan helikopter tempur Rusia seperti Ka-52 dan Mi-28 tetap dianggap relevan dalam pertempuran modern, terutama untuk operasi darat intensitas tinggi. Namun tantangannya jelas, di era geopolitik saat ini, setiap keputusan pembelian alutsista bukan hanya soal teknis militer, tapi juga soal diplomasi, tekanan internasional, dan resiko sanksi ekonomi. Katsa membuat setiap langkah menjadi kalkulasi yang sangat hati-hati. Tapi Mimin rasa Indonesia masih punya ruang untuk mempertimbangkan teknologi Rusia di tengah dinamika global saat ini. Bagaimana pendapat Sobat Batalion 12? Coba tulis di kolom komentar.